Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan Starlink. Jadi Starlink ini saya disuruh ngecek, benerin gitu ya, karena dia mati. Kemarin ada hujan besar, ada badai istilahnya ya. Terus habis badai itu mati listrik dan Starlink ini tiba-tiba aja mati total katanya. Ini kayaknya yang bisa bergerak itu ya, Starlink yang bisa bergerak itu. Ini kayak gini, dia mati total. Kabel-kabelnya, routernya juga udah saya buka ya. Nah routernya kita tes, colokin, dia nggak mau nyala ya. Ini udah kita bongkar dengan sangat susah payah karena di sekeliling ini pakai lem silikon yang kuat banget ya, kayak waterproof gitu. Jadi saya pikir ini routernya memang didesain untuk waterproof atau mungkin ditaruh di luar atau gimana ya, karena dari segi colokan powernya ada seal karetnya, colokan datanya juga, jaringannya itu ada colokan karetnya. Dan begitu saya buka, teman-teman bisa lihat di sini Starlinknya hangus ya, hangus, terbakar di bagian metal oxide yang hijau-hijau ini, apa namanya ini, pokoknya anti petirnya lah ya, meledak dia teman-teman. Nah setelah dibongkar teman-teman, ada dua PCB ya, yaitu PCB routernya itu sendiri. Ini PCB routernya cukup bagus ya, PCB-nya tipis banget, jadi rentan untuk retak, kita harus hati-hati. Terus ada PCB bagian power supply. Nah yang terbakar itu adalah PCB bagian power supply teman-teman. Di sini ada fuse ya, fuse-nya berapa itu, 3 ampere tuh, 3 koma ya, coba. Ini terbakar nih. Fuse-nya semoga aman aja. Yang terbakar adalah varistornya di sini. Nah, mungkin pertama saya harus bersihin dulu nih rangkaiannya, PCB-nya ini, biar lebih jelas. Dan di bagian belakang juga banyak ada thermal pad ya. Thermal pad untuk pendinginan ya. Ini ada dioda Kipro juga, dioda bridge. Ya, pertama saya bersihin dulu biar lebih jelas ngeliat rangkaiannya. Nah, teman-teman, ini sudah saya bersihkan ya. Ini sudah dibersihin bagian yang meledak. Coba kita lihat. Kurang lampu ya. Kalau dikasih lampu terlalu terang. Ini dia, varistornya meledak, teman-teman ya. Kalau menurut saya varistor ini meledak ya karena kena petir gitu ya. Karena sebelumnya kan di video yang pas saya perbaikin peralatan PLN itu varistornya juga meledak gitu ya. Karena menurut pengakuan pegawainya itu dibilang bahwa sebelum padam ada petir yang menyambar instalasi gitu. Dan bener aja, sama juga kejadian dengan si Starlink yang ini gitu ya. Jadi waktu itu si pemiliknya bilang hujan badai, ada petir gitu ya, dan tiba-tiba aja listrik mati gitu. Dan perangkat Starlinknya ini mati total padahal sudah dicoba nyalain pakai genset gitu. Dan setelah saya bongkar ini meledak. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah di sini kita harus mengukur dulu di colokan ini dan kita pastikan bahwa tidak terjadi konsleting gitu ya. Di sini kita menggunakan avometer dan ubah avometernya ini ke mode dioda. Kalau mode ohm juga boleh ya, hambatan atau dioda boleh. Terus kita ukur di bagian konektor colokan listriknya lah. Nah di sini kayak gini. Terus kita lihat 0 itu artinya tidak ada terhubung ya. Jadi perbandingannya kalau saya konsletin di sini nih, maka dia akan menunjukkan angka 0 yang berbeda ya. Nah itu artinya konslet. Sedangkan yang tadi itu artinya
tidak terhubung ya. Terus kita lanjut dan kita pastikan adalah fuse-nya itu tidak bermasalah gitu. Ini fuse ya. Mungkin teman-teman yang baru dalam membongkar rangkaian ini pasti bingung, yang mana fuse? Fuse itu sekring ya. Kalau di rumah kita tuh ada sekring yang kalau putus artinya rumah kita konslet gitu ya. Sekring itu di sini. Kenapa saya tahu sekring itu di sana? Karena kalau teman-teman perhatikan nih, kita lihat ya. Sorry. Oh, disinarin malah nggak kelihatan. Ini ya, kita zoom. Ini ada tulisan T 3,15A dan ada rating tegangannya. Nah, ini artinya fuse untuk 3 amperan ya. Nah, kayak gitu. Jadi ngukur fuse-nya kita nggak bisa dari atas teman-teman ya. Kita ukur dari bawah gitu. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah bingung untuk ini jalurnya kemana, ini jalurnya kemana. Urutannya kayak gitu. Ukur di colokan. Kalau nggak konslet, lanjut lagi gitu ya. Kalau konslet juga lanjut lagi gitu. Lanjutnya ke fuse. Nah, di sini fuse seharusnya kan nyambung kan. Nah, di sini fuse-nya juga tidak nyambung. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak ada konslet, padahal ada meledak gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini kan tadi kita ngetes di sini nih, di colokan listrik nih. Colokan yang ini itu nyambung ke sini kan, fuse kaki yang ini kan. Sedangkan yang satunya, ini kita nggak tahu nih kemana nih, karena dia 2 jalur. Dia nyambungnya mungkin di bagian atasnya, kita nggak tahu ya, kita belum lihat. Terus yang tengah ini biasanya grounding gitu. Dan ini dikopling oleh komponen ini. Nih. Earth BC ya. Nah, kalau yang ini kita tahu sudah nyambung ke sini gitu kan. Nah, yang sini otomatis kan ini karena putus, kita bisa gantikan titik ukur yang di sini dengan di sini gitu. Oke. Maksudnya adalah yang satunya pasti di sini nih. Dan yang satunya karena fuse-nya putus, kita ukur di titik seberang fuse-nya gitu. Nah, ini ada terukur teman-teman 0,2 ya. 0,2 dan itu yang menyebabkan fuse-nya putus. Kita coba ubah ke mode resistor, maksudnya biar lebih kelihatan berapa ohm sih hambatan bebannya gitu ya. Ini kita coba ukur lagi. Woi, 200 ohm teman-teman ya, 0,2 kilo, 200 ohm. Itu yang bikin fuse-nya putus. Coba kita cek komponen yang terbakar ini, apakah komponen yang terbakar ini short. Seharusnya itu kalau bekerja masih normal ya sudah terbakar ya, jelas lah sudah rusak ya. Nih. Nah, nilainya sama teman-teman ya, 0,2 ya di sini di kakinya ini. Nah, fungsi varistor itu adalah mengamankan kalau ada tegangan tinggi yang melewati rangkaian ini, contohnya petir gitu. Seperti yang teman-teman lihat, ini namanya kiprok atau dioda bridge ya. Kakinya 4 ini, inputnya AC, outputnya udah DC. Kenapa saya bilang gitu? Karena di sini udah ada tulisannya plus minus. Jadi ini DC, ini AC yang terhubung ke colokan ini gitu. Kita coba, pasti salah satu kaki diodanya itu terhubung ke colokan power di sini gitu ya. Coba. Nah, kayak gini. Ini kan gini kan. Nah, ini 0 kan, 0 ohm. Berarti kaki yang ini itu nyambung ke sini. Nah, apa berarti yang kaki yang ini berarti nyambung ke ini, fuse-nya ini. Kita coba. Nah, ini 0 ya sama-sama. Yang artinya bahwa ini kalau kita ukur ke sini, ke kaki varistornya itu, yang komponen yang meledak, sama 0. Artinya komponen yang meledak itu terrangkai paralel. Satu kakinya di sini, satu kakinya ini nyambung ke sini. Dia paralel. Dia berfungsi untuk mengamankan biar tegangan tinggi seperti petir itu tidak masuk ke
dioda ini dan melanjutkan ke rangkaian yang lain gitu simpelnya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya akan copot dulu varistornya ini, saya akan copot. Terus fuse juga saya akan copot dan nanti kita cek kondisi varistor seperti apa ya. Teman-teman, varistornya udah hangus, benar-benar hangus ya. Ini sampai ada lubang di sini. Mungkin karena kena petirnya ini berlubang sampai ya. Meleleh dia. Dan fuse-nya juga ini casingnya sampai kebakar. Nah, kebetulan di sini saya punya varistor ya. Tapi di sini tegangannya 680 681 tulisannya ya. Kalau yang tadi kayaknya 400-an ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Ini bisa tetap dipakai. Kita akan pasang dulu. Dan juga tentunya sebelum dinyalakan kita harus ukur dulu apakah ada MOSFET yang short atau rangkaian yang short setelah dioda bridge atau dioda penyarah itu ya. Atau siapa tahu dioda penyarahnya yang konslet, kita harus cek juga itu. Nah, di sini varistornya sudah saya ganti teman-teman sama yang baru. Kalau sudah diganti itu kita ukur dulu apakah varistornya 0,2 juga atau 200 ohm. Kita coba ukur di sini. Seharusnya dia mega ohm ya, sehingga dia tidak membuat fuse putus. Nih kita coba ukur. Nah, ini 2 mega ohm. 2 mega ohm ya, jadi aman teman-teman ya. Atau kita ukur di setelah fuse. Di sini fuse-nya belum saya ganti. Ini kita ukur di sini. Nah, ini bagian yang nyambung. Sekarang kita ukur di bagian ini. Di sini. Nah, itu 2 mega ohm. Jadi sudah aman teman-teman. Nah, perlu juga kita perhatikan, kita ukur di bagian positif negatif dari ini ya. Ini kan ada tulisan positif negatif, kita ukur seharusnya dia tidak konslet. Nih, seperti ini. Normalnya ya. Nah, jadi dia setengah mega ohm ya. Atau 500 kilo ohm. Jadi masih aman. Nih. Ya masih aman lah ya. Oh, meningkat terus. Jadi masih hitungan mega ohm, jadi aman teman-teman ya. Tidak terjadi konsleting. Dan saya tinggal pasang fuse-nya aja. Nah, karena model fuse seperti ini saya nggak punya, kayaknya di sini kita coba cari-cari dulu deh. Nah, teman-teman, ini fuse yang rusak. Ada gosong-gosongnya ya. Saya dapat pengganti fuse-nya. Ini. Nah, ini masih aman, tidak ada gosongnya ya. Beda sama yang tadi. Ada bekas gosong-gosongnya di bawahnya itu. Karena meledak mungkin sebelumnya. Nah, ini udah enggak. Oke, kebetulan fuse-nya sama, ukurannya juga sama. Langsung aja kita pasang. Oke, sudah saya pasang fuse baru, varistor baru. Semoga aja yang lainnya masih aman ya. Itu power supply, terus ini routernya, rangkaian routernya. Semoga aja aman. Ini sebenarnya ini kan trafo untuk ethernetnya ya. Ini trafo ethernetnya. Jadi kalau kita bypass ini konektor ke antenanya, kasihin PoE, itu bisa aja sebenarnya teman-teman ya. Tapi saya belum pernah coba. Mungkin aja kita bisa membypass routernya ini, yang router yang asli ini. Kalau seandainya ini rusak, antenanya belum gitu ya, kita pakaiin PoE, terus routernya pakai router yang biasa aja gitu, kayaknya bisa deh. Tapi kita nggak tahu. Nih saya mau rakit dulu, terus kita coba langsung ya, apakah sudah berhasil apa enggak. Oke teman-teman, aduh capek sekali. Ini saya sudah berada di lantai 3 di toko saya. Seperti yang teman-teman lihat, solar panel, 4 solar panel ini yang mentenagai listrik sepenuhnya 24 jam di workshop saya atau di bengkel atau di toko saya ya. Ini aduh, bentar.
Oke, saya agak kewalahan karena tadi saya ngangkat Starlinknya, saya ngangkat genset saya, dan ini routernya yang meledak yang kita perbaiki tadi ya. Jadi di sini kita akan coba untuk tes Starlinknya dengan menggunakan genset. Ceritanya ini saya lagi camping gitu kan. Jadi kayak gak ada listrik gitu, saya mau pakai genset saya yang gensetnya ini sudah support dengan solar panel sebenarnya teman-teman. Ini kita nyalain ya. Oke. Oke, 45%. Ada 2 colokan listrik. Ada colokan USB Type C, USB biasa, DC 12 volt, dan ini waterproof ya, kena hujan enggak apa-apa. Terus ada colokan DC untuk solar panel di sini. Bisa pasang solar panel di sini. Jadi kalau camping listriknya wah tanpa batas kalau siang ya. Dan ini kalau teman-teman mau tambahin baterai. Walaupun di sini sudah ada baterainya gitu, tapi kalau teman-teman mau tambah lagi, gimana sih? Biarin dah dulu. Jadi bisa tambah baterai lagi gitu. Nah, di sini kita akan coba Starlinknya menyalakan menggunakan ini. Saya pasang dulu antenanya di tengah ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nih, masih kebongkar. Terus kita colokin dulu. Ini listriknya di sini. Nah, kemarin waktu di lokasi atau di rumah yang punya Starlink ini gitu ya, saya nyalainnya pakai genset saya ini dan tidak ada arus yang terbaca gitu. Ini kita coba nyalain dulu. Konsumsi arusnya nggak ada. Ini saya nggak tahu meledak apa enggak. Kita coba ya. Ini ada AC, ada DC. Kita nyalain yang AC, oke. Kita lihat ampernya. Oke, nyala teman-teman ya. 20 watt. Dengan 45% baterai bisa nyala sampai di 9 jam. 26 watt. Kita coba lihat antenanya. Saya nggak tahu nih antenanya. Saya soalnya nggak pernah yang model gini. Ini apakah dia nanti akan bergerak apa enggak ya? Nggak tahu juga nih teman-teman. Kita coba tunggu. Biasanya routernya itu memerlukan waktu ya untuk booting gitu ya. Dan kalau nggak salah antenanya ini kayak perlu waktu untuk nyari satelitnya gitu ya. Ini sih udah tanpa halangan. Kita dengar ada bunyi nggak ya? Belum sih, belum ada tanda-tanda. Oke. Kita coba searching ya. Searching pakai laptop. Ini nyala nggak sih ya? Coba kita lihat listriknya. Wow, 78 watt teman-teman, 79 watt. Lumayan listriknya untuk sebuah Starlink ya. Gede juga wattnya ini ya. Tapi antenanya belum ada bergerak nih. Apakah dia fix atau gimana ya? Nggak tahu, kayaknya ini yang fix deh. Tapi lebih pasti kayaknya kita cek di laptop aja ya, karena HP kan lagi saya pakai. Kita coba cek di laptop aja. Apa nih? ISG memburuk, waduh. Waduh. Oke, kita lihat scanning. Kita lihat di sini. Starlink. Starlink teman-teman. Mantap, kita connect ke Starlink ini. Asik. Starlink. Hidup teman-teman. Kita lihat apakah terkoneksi. Kayaknya connect nih teman-teman. Oh, berarti antenanya nggak bergerak ya. Coba kita speed test ya. Belum nih. Belum, tapi ini connect kok. Ini ya. Ada Starlink.
Mungkin kita tunggu ya, kita tunggu sebentar. Karena baru booting beberapa saat. Kita kayaknya harus nunggu. Oke, kita tunggu sebentar deh. Wow, teman-teman, SpaceX Starlink mantap, sudah connect ternyata. Yang kita perbaiki ini sudah menyala, teman-teman. Waduh, ini ownernya nggak usah beli Starlink lagi ini. Karena ceritanya gini. Jadi si pemilik Starlink ini rumahnya di perbukitan, jauh dari akses internet, teman-teman. Dan kebetulan di sini sudah nyala. Jadi si owner nggak usah beli lagi. Kita coba ya speed test ya. Kita mulai. Kita lihat kalau di sini berapa dapat aksesnya. Pingnya 30, speednya di 100-an lah. Padahal ya teman-teman, di sini kan speednya di 100 Mbps ya. Oke, saya nggak ekspektasi lebih sih ya. Di generasi yang ketiga, Starlink yang Gen 3, router Gen 4 gitu kalau nggak salah ya, speednya itu bisa tembus di 300 lebih, teman-teman. 300 Mbps ya. Dan di sini kita lihat speednya, downloadnya cuma di 140-an dan uploadnya itu kecil banget. Nah, ini saya nggak tahu. Biasanya teman-teman kalau yang kayak gini, setelah upgrade firmware atau upgrade software itu speednya akan naik. Nah, ini speednya ya. Dugaan saya ini belum update speed, belum update firmware atau update software, sehingga ini sama persis speed yang saya dapatkan di Starlink Gen 3, router Gen 4 gitu kalau nggak salah, pada saat belum update firmware. Nah, kayak gitu. Jadi saya beli yang harga 5 jutaan itu kan. Terus saya speed test, speednya kayak segini, teman-teman. Tapi begitu saya upgrade firmware, dia speednya naik ke 380 kalau nggak salah, 380 Mbps gitu. Tapi intinya adalah Starlink yang meledak ini sudah selesai kita perbaikin dan berfungsi dengan normal, teman-teman. Ini sudah berfungsi dengan sangat baik. Wah, mantap sekali. Jadi yang punya Starlink kalau ada rusak bisa bawa sini. Wah, enggak bercanda. Jangan, teman-teman ya. Jadi ini cuma iseng-iseng aja buat video tutorial biar teman-teman kalau punya Starlink bisa coba-coba sendiri gitu. Oke, sekarang turun di 49 watt, teman-teman. Ya, tadi hampir 100-an, mungkin 170 watt, 80 watt itu pada saat searching satelitnya. Tapi sekarang karena satelitnya udah kekunci gitu ya, dia daya listrik yang dipakai bisa lebih kecil lagi gitu. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu ya video kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita sudah berhasil memperbaiki sebuah Starlink yang rusak, meledak, dan sekarang sudah berfungsi lagi. Dan ini mungkin kacanya kita akan pasang lagi ya, dan kita lem lagi ya. Oke, terima kasih. Oke, solar panel saya masih berfungsi ya. Yang tanya nasib solar panelnya gimana, yang di rumah tetap berfungsi, yang di bengkel saya ini saya juga buat dan sampai sekarang masih berfungsi normal, nyala 24 jam. Oke, terima kasih. Teman-teman, ternyata Starlinknya muter loh. Tadi kan posisinya nggak kayak gini tuh kan. Tadi posisinya gini, teman-teman. Sekarang dia muter nih. Berarti memang ini versi yang muter ya. Coba kita speed test dulu nih. Kalau posisinya kayak gitu, apakah speednya lebih tinggi? Kita nggak tahu ya. Ini dia berubah posisinya. Pingnya malah lebih kecil ya. Loh, speednya malah turun nih. Speednya malah turun. Tapi saya pikir kayaknya ini harus upgrade firmware atau upgrade software ya, teman-teman ya. Speednya waduh nggak bagus banget nih. Coba kita lihat. Nah kan nggak bagus nih. Posisi antenanya loh berubah, teman-teman ya.